Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihanis Rina Rahmayanti. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang communicationware atau media transmisi komunikasi. Media transmisi komunikasi adalah media yang menghubungkan antar pengirim dan penerima informasi atau data karena jaraknya yang jauh. Maka data terlebih dahulu diubah menjadi kode atau isyarat, dan isyarat inilah yang akan dimanipulasi dengan berbagai macam cara untuk diubah kembali menjadi data. Jadi media transmisi komunikasi ini biasa digunakan pada beberapa peralatan elektronik untuk menghubungkan antar pengirim dan penerima supaya dapat melakukan pertukaran data. Beberapa alat elektroniknya itu seperti telepon, komputer, televisi, dan radio, dia yang membutuhkan media transmisi untuk dapat menerima data. Pengertian dari kabel jaringan. Kabel jaringan komputer adalah salah satu perangkat keras komputer berupa kabel yang dirancang khusus dengan kriteria tertentu serta memiliki peran penting karena bertugas sebagai penghubung dengan karakteristik yang dikategorikan sebagai media transmisi terarah, guided atau wireless dalam suatu jaringan komputer. Yang dimaksud dari sebutan media transmisi terarah tadi, guided atau wireless, yaitu sebuah kondisi di mana gelombang elektromagnetik yang digunakan dipandu sepanjang fisik yang diwujudkan dengan menggunakan kabel. Jenis media transmisi. Jadi jenis media transmisi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada guided dan yang kedua unguided. Yang pertama itu guided transmission media atau media transmisi terpandu, merupakan jaringan yang menggunakan sistem kabel. Yang kedua ada unguided transmission media atau media transmisi tidak terpandu, merupakan jaringan yang menggunakan sistem gelombang. Jadi perbedaan dari guided transmission dan unguided transmission ini, kalau unguided transmission dia menggunakan sistem kabel, kalau unguided transmission dia menggunakan sistem gelombang. Jenis-jenis kabel jaringan. Jenis kabel jaringan ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada kabel koaksial, yang kedua ada kabel twisted pair, yang ketiga ada kabel fiber optik. Kita masuk ke pengertian tentang kabel koaksial. Kabel koaksial ini merupakan kabel jaringan komputer yang memiliki tampilan fisik terdiri dari kawat tembaga sebagai inti yang dilapisi oleh isolator dalam, lalu dikelilingi oleh konduktor luar. Kemudian pembungkusnya menggunakan bahan semacam PVC sebagai lapisan isolator paling luar. Jadi kabel koaksial ini umumnya digunakan sebagai kabel jaringan komputer untuk topologi bus dan ring. Tetapi beberapa produk LAN di zaman yang modern seperti ini kebanyakan sudah tidak menggunakan kabel koaksial lagi, karena kabel koaksial ini memiliki kekurangan seperti jangkauan dan kendalanya yang sangat terbatas gitu. Jadi kabel koaksial ini banyak tidak digunakan di zaman yang modern ini. Terus terlebih lagi sejak kehadiran kabel twisted pair, kabel twisted pair ini dianggap lebih efisien dan fleksibel. Jadi itu pun menjadi salah satu alasan mengapa kabel koaksial ini banyak tidak digunakan di zaman yang modern ini, karena kabel twisted pair itu lebih efisien dan fleksibel. Kabel twisted pair. Kabel twisted pair ini merupakan kabel jaringan komputer yang memiliki tampilan fisik terdiri dari pasangan-pasangan kabel yang disusun secara berlilitan atau membentuk spiral. Kabel twisted pair ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada kabel UTP, yaitu unsilent twisted pair, dan kedua ada FTP, violet twisted pair, dan ketiga ada STP, silent twisted pair. Secara umum kabel UTP dan FTP dan STP ini dia memiliki susunan kabel yang sama, namun terdapat perbedaan material dan bahan pembungkusnya, sehingga memberikan dampak yang berbeda dari segi kelebihan dan kekurangan yang dimiliki masing-masing kabel tadi. Jadi perbedaannya itu dia terdapat perbedaan dari material dan bahan pembungkusnya. Perbedaan material dan pembungkusnya
pada kabel UTP, FTP, dan STP. Kalau kabel UTP itu dia sesuai dengan namanya, unsighted. Dia tidak dibekali dengan lapisan pelindung berupa aluminium foil sehingga dia rentan terhadap radiasi medan magnet atau voltage yang tinggi. Sementara kalau kabel FTP dan kabel STP itu dia dibekali dengan pelindung sighted sehingga memiliki kemampuan lebih untuk bertahan terhadap gangguan interferensi elektromagnetik yang berasal dari sekeliling kabel gitu. Jadi kalau perbedaannya itu, kalau kabel UTP itu dia tidak dibekali lapisan pelindung berupa aluminium foil gitu. Jadi sehingga dia tuh rentan terhadap radiasi. Kalau kabel FTP dan STP itu dia dibekali pelindung sighted sehingga dia memiliki kemampuan lebih untuk bertahan terhadap gangguan interferensi gitu. Dan juga ada perbedaan dari harga dan material pada ketiga kabel tadi, sehingga membuat ketiga kabel tersebut memiliki penggambarannya masing-masing ketika digunakan sebagai kabel untuk jaringan komputer. Hanya saja kabel UTP itu dia menjadi kabel yang paling populer dibandingkan FTP dan STP karena harga dari kabel UTP ini dia lebih murah serta materialnya juga lebih tipis dan lunak sehingga mudah dalam proses instalasinya gitu. Kita lanjut ke kabel fiber optik. Kabel fiber optik ini merupakan kabel jaringan komputer yang boleh dikatakan sebagai model yang dibuat dengan teknologi paling baru karena lebih canggih ketimbang dua jenis kabel jaringan komputer lainnya seperti tadi kabel koaksial dan kabel twisted pair. Jadi kabel fiber optik ini dia termasuk kabel yang paling canggih. Tak aneh jika kabel fiber optik ini memiliki segudang kelebihan, dengan salah satunya yaitu kemampuan dalam hal transfer data yang sangat cepat. Terlepas dari banyak kelebihan yang dimiliki dari kabel fiber optik ini, tetap saja kabel fiber optik ini belum mampu mengalahkan tingkat popularitas kabel twisted pair karena harga kabel fiber optik ini cenderung sangat mahal sehingga kabel fiber optik ini jarang digunakan pada instalasi jaringan tingkat menengah ke bawah. Belum lagi biaya pada kabel fiber optik ini dia tidak murah karena dibutuhkan penanganan dan peralatan-peralatan yang khusus pula. Jadi kabel fiber optik ini belum mampu mengalahkan tingkat popularitas kabel twisted pair gitu. Jadi yang banyak digunakan itu tetap kabel twisted pair. Karena kabel twisted pair itu yang sudah dijelaskan tadi dia juga lebih fleksibel dan efisien gitu. Fungsi kabel komputer. Sesuai dengan pengertiannya, fungsi kabel jaringan komputer itu yang utama adalah sebagai penghubung antar suatu perangkat jaringan ke perangkat jaringan lainnya, atau bisa disebut juga untuk menghubungkan dua atau lebih komputer untuk berbagai sumber daya. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa lewat jaringan komputer inilah transmisi dalam suatu jaringan komputer dapat diaruskan dengan baik dan tepat sasaran. Atau dengan kata lain, mengembangkan tugas sebagai media transmisi untuk membangun sebuah jaringan komputer, baik antar komputer dengan komputer, dari server dengan switch atau hub, dan lain-lain, atau antar satu user dengan user lainnya yang berada di dalam satu wilayah lokal. Jaringan kabel juga memiliki kelebihan dan kelemahannya. Kalau kelebihan dari kabel jaringan itu dia relatif lebih murah biayanya dan tingkat keamanannya juga dia lebih tinggi. Performa atau stabilitas jaringan juga dia lebih tinggi, yaitu transmisi datanya 10 sampai dengan 100 Mbps. Dan dia juga reliabilitas delay atau waktu koneksi antar komputer itu cepat sehingga transmisi data juga cepat. Kalau kelemahan dari jaringan kabel, dia itu kurang fleksibel jika ada ekspansi. Mobilitasnya juga kurang, terus membutuhkan tempat dan lokasi jaringan permanen. Membutuhkan biaya perawatan yang rutin dan menggunakan
dan pengguna juga terbatas pada satu tempat. Tuh. Kita masuk ke jaringan nirkabel. Wireless network merupakan sekumpulan komputer yang saling terhubung antar satu dengan lainnya sehingga terbentuk sebuah jaringan komputer dengan menggunakan media udara atau gelombang sebagai jalur lintas datanya. Perangkat jaringan nirkabel atau wireless. Yang pertama itu ada access point. Access point ini merupakan alat terpenting dalam membangun jaringan wireless maupun jaringan hotspot. Pada dasarnya, access point ini merupakan hub untuk wireless dan bridge untuk jaringan LAN UTP. Oleh karena itu, biasanya pada access point ini terdapat port untuk konektor RJ45. Wireless yang kedua ada wireless adapter untuk PC. Wireless adapter untuk PC ini pada umumnya menggunakan slot PCI. Selain wireless adapter slot PCI, untuk komputer desktop juga dia bisa. Biasanya kita pasang dengan menggunakan kart PCMCIA. Namun demikian untuk memasangnya diperlukan lagi suatu holder untuk kart tersebut sehingga akan membutuhkan lebih banyak biaya dalam operasionalnya. Yang ketiga ada USB wireless adapter. USB wireless adapter ini termasuk perangkat baru dan praktis pada teknologi WiFi. Alat ini mengambil power 5V dari USB port. Untuk kemudian USB WiFi adapter dengan fleksibel ditempatkan bagi netbook dan PC. Tetapi pada perangkat USB WiFi adapter memiliki batasan. Sebaiknya kita ini menggunakan USB port 2.0 karena kemampuan sistem WiFi mampu mencapai data rate 54 Mbps. Selanjutnya ada mini PCI bus adapter. Mini PCI bus adapter ini perangkat mini PC bus untuk WiFi netbook berbentuk card yang ditanamkan di dalam case netbook. Jadi mini PCI bus adapter ini dia berbentuk card yang ditanamkan di dalam case netbooknya. Wireless juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari wireless itu pembangunan jaringan yang cepat. Jadi dia tuh pembangunan jaringannya yang cepat. Dia pun mudah dan murah untuk direlokasi. Dan biaya pemeliharaannya juga murah, infrastruktur berdimensinya kecil, mudah juga dikembangkan, dan sumber-sumber file bisa dipindahkan dengan mudah tanpa menggunakan media kabel. Jadi kelebihan wireless ini dia tidak rumit dan sulit. Dan kelebihan dari wireless ini mudah sekali untuk di setup dan juga handal sehingga cocok untuk pemakaian di kantor maupun di rumah. Kekurangan dari wireless, di mana ada kelebihan pasti ada kekurangan. Jadi kekurangannya itu keamanan dan kerahasiaan pada wireless ini sangat rentan. Kemudian interferensi gelombang radio, terus juga delay yang sangat besar, delay atau kelambatan yang sangat besar pada wireless ini. Dan biaya peralatan juga rata-rata mahal pada wireless ini. Dan kekurangan wireless itu satu lagi ada produk dari produsen yang berbeda-beda, kadang membuat kita kompatibel atau tidak cocok atau cocok gitu. Cukup sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.